Oke, Bentar, Pak. Oke, aku sambil off cam. Aduh, oke baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Mungkin aku sebagai pertama ya untuk menjelaskan soal tutorial pada pertemuan 8. Kursor pentabsnya udah kelihatan, Pak? udah aman. Udah. Oke, Pak. Jadi pada pertemuan tutorial kali ini kita bakal masuk tentang osilasi dan eh, elastisitas ya. Jadi pada pertemuan ke-8 ini sebenarnya udah diajarin juga di kelas 11 semester 2 sepertinya ya tentang elastisitas dan hukum Hooke gitu. Cuman pada perkuliahan ini namanya jadi osilasi dan elastisitas gitu ya. Tapi overall secara keseluruhan nggak jauh beda sih dengan konsep yang udah jelasin di SMA. Mungkin yang pertama kita punya sebuah bekas panjangnya itu 20 cm. Jika modulus elastisitas pegas sebesar 40 Newton per meter kuadrat dan luas ketapel 1 meter persegi, tentukan besar gaya yang diperlukan agar pegas bertambah panjang 5 cm. Nah, mungkin kita bisa mencerna dulu ya pada kasus nomor satu ini sebenarnya kan dia tentang modulus elastisitas. Terus kita bisa review kembali ya di SMA itu bahwa diajarkan yang namanya macam-macam bentuk elastisitas. Yang pertama mungkin penghantar dulu tentang regangan, ya kan? Mungkin kita ngulas sedikit ya. Terus yang kedua itu ada tentang tegangan. Nah, yang ketiga mungkin kalau di SMA itu namanya modulus Young. Nah, mungkin inilah ya yang kita maksud pada soal kasus nomor satu gitu. Tapi dia nomor satu itu ditanya modulus elastisitas atau modulus Young gitu. Jadi kita bisa menggunakan persamaan ini gitu. Nah, kalau kita udah tahu nih kira-kira, oh nomor satu kira-kira dia ditanya modulus Young. Mungkin kita bisa tulis diketahui dulu. Diketahui itu yang pertama dia ada panjangnya berarti L sama dengan 20 cm. Lalu yang kedua ada modulus elastisitas pegas 40 Newton per meter uh, kuadrat. Itu berarti dia E besar 40 Newton per meter kuadrat. Lalu dia ada luas ketapel, berarti dia ditanyakan tentang luas, berarti dia A besar sama dengan 1 meter kuadrat. Tentukan besar gaya yang diperlukan antar pegas bertambah panjang 5 cm. Berarti dia ditanya itu adalah tentang gayanya berapa. Nah, kita di sini juga punya satu clue lagi, clue yang dimana tentang uh, pertambahan panjang 5 cm. Nah, berarti kalau dia pertambahan panjang kan otomatis kan dia ada delta L ya, delta L 5 cm. Jangan di sini deh, di sini. Di sini deh, delta L sama dengan 5 cm. Nah, jadi pada kasus nomor satu itu dia ada panjang mula-mula dan pertemanan panjang. Panjang mula-mula itu yang mana? Panjang mula-mula itu yang 20 cm. Gitu. Berarti dia LO gitu. Sedangkan kalau pertemanan panjang itu berarti dia ada masuk ke delta L perubahan panjang gitu. Nah, mungkin yang pertama rumusnya adalah kita bisa menggunakan E sama dengan tegangan atau simbolnya itu. Nah, ini Pak, aku bingung Pak bacanya. Kalau di sekolah SMA aku tuh ini dibacanya tahu Pak. Tapi nggak tahu kalau di kuliah itu apa Pak. Saya lupa. Ini kalau di SMA aku diajarinnya simbolnya tuh bacanya tahu gitu. Dibagi dengan regangan. Kalau tahu tuh kayak yang torsi gitu, Mas. Tahu segini apa ya? Kayak gini Pak ya. Jadi kalau ini bacanya apa Pak? Kalau di ini sigma ya Pak. Nah, mungkin tegangan dibagi regangan E kecil. Nah, terus kita bisa jabarin. Mungkin kalau di SMA kan kita tahu ya kalau tegangan itu kan sigma F dibagi A. Ya kan? Terus regangan itu adalah E Mantau ya, sama bener ya dengan tadi ya. tahu ya Pak? Enggak, itu bener sigma itu. Sigma Oh kecil. sigma. Ya, sigma Oh ya kecil. oke. Bener kok. Berarti kalau tegangan itu rumusnya
sigma kecil sama dengan F bagi A, sedangkan kalau regangan itu E kecil sama dengan delta L dibagi LO. Nah, mungkin secara dasar ini rumusnya kita pakai nanti. Jadi tinggal kita pecah aja, berarti dia F dibagi dengan A dibagi dengan delta L dibagi dengan LO. Nah, mungkin kita coba ini dulu ya, kita ubah persamaan yang sentimeter ini. Kalau kita ubahkan dalam bentuk meter, ya kan dia otomatis dia menjadi 0,2 meter. Sedangkan kalau 5 cm jadi ya 0,05 meter. Ya, benar ya. Ya. Jadi ya kita tinggal masukkan saja. Berarti otomatis dia menjadi E sama dengan F dibagi A dikali dengan delta L per LO. Akan jadi F, kita karena dia tanya F, kita coba pindah ruas menjadi F. F sama dengan E dikali dengan A dikali dengan delta L dibagi dengan LO. Udah karena kita udah tahu nih rumus yang kita pakai, tinggal kita cemplungin aja persamaan yang ditanyanya. E itu kan udah diketahui tuh, dia E itu sebesar 40 dikali dengan A-nya itu 1 dikali delta L-nya tuh 0,05. Mas, Iya gimana Pak? itu kalau misalkan dari performa E sama dengan F per A dibagi delta L per L0, itu bukannya kalau kita rubah jadi F per A dikali itu harusnya jadi L0 per L per delta L ya? Bentar Pak. Putus-putus Pak, bentar Pak. Gimana Pak? Bisa diulang? Nah, yang untuk perubahan persamaan Hmm, itu kan F per A dibagi dengan delta L per L0. Itu kalau hmm, misalkan di yang kamu warna ungu itu, dia kan hmm, jadi E sama dengan F per A dikali delta L per L0. Nah, itu hmm. kalau misalkan kamu rubah jadi perkalian nggak jadi dibalik, jadi L0 per delta L. Oh jadi gini Pak, F sama dengan E dikali dengan A. Aduh Pak, bentar Pak, penternya error. Bentar ya Pak ya, kita coba cabut dulu. Oke, oke. Bentar Pak, tunggu dulu. Emang suka error gini, jadi agak tulisannya ngeblur. Oke, itu ya. Jadi dia jadi gini kan Pak, eh, F sama dengan E dikali dengan A dikali dengan LO dibagi dengan delta L gitu Pak maksudnya Pak. Begini Pak. Oh iya benar Pak, benar. Benar kan. Oke, jadi Li- Lihat gimana Pak? dari Putus-putus? kalau dilihat dari persamaan yang di sebelah kiri itu kan ada Ah, ah, modulus yang sama dengan tegangan dibagi regangan. Itu ada iya, F per A dibagi delta L per L0 kan. ini. Nah, Hmm, itu ketika kita rubah persamaannya jadi E sama dengan dalam bentuk perkalian kan berarti kan ini kan harusnya di tengah ini kan tetap F per A dibagi delta L per L0 Mas. Nggak iya. tiba-tiba kita jadi kali Mas. Yang warna Gimana ungu. Pak? Yang warna Ah, ungu ini kan ah, nggak bisa tiba-tiba jadi kali dong. ah. Ini masih tetap bagi dong harusnya itu. Oh F masih per tetap pagi kayak gini Pak. Iya nggak? Kalau Gimana misalkan Pak? Putus-putus Pak? yang di iya, jadi yang di bagian yang warna ungu itu, yang kamu tulis Ah, di warna ungu itu yang udah ada tanda panahnya, itu kan ada E mm, sama dengan F per A dikali delta L per L0. Nah, mm, kalau misalkan persamaanmu seperti itu persamaan itu nggak bakalan bisa sama dengan F per A dibagi dengan delta L per L0, Mas. mm. Jadi di sini Jadi dia tetap tetap. tetap harus bagi dulu, baru nanti kalau mau jadi kali jadi L0 per delta L. Oh jadi kita masukin dulu ya, Pak ya angkanya. Ya, nggak usah dimasukin angkanya juga boleh dalam bentuk persamaannya pun juga ini bakalnya sama dengan F per A dikali L0 per delta L. Karena bentuk awalnya dia pembagian kan. Oke Pak. Bentar Pak, bisa diulang Pak? Tadi tadi gimana Pak? Jadi apa? E Ya, yang di sama warna dengan. warna ungumu ini F per A ini Oh, jangan jadi perkalian dot dong.
Harusnya dia tetap dibagi delta L per L0 aja. Karena Oh, kayak bentuk, gini. ya, Hmm, karena bentuk awalnya kan per, Mas. Kalau oke misalkan Pak, oke Pak. per kamu mau rubah jadi ini, dia akan equal dengan F per A dibagi delta L per L0, bukan dikali delta L per L0. Kalau mau dirubah jadi kali, berarti L0 per delta L, bukan delta L per L0. Oh, L0 per delta L. Iya, kalau mau jadi kali. Oke, oke Pak. Jadi dia L0 per delta L. Gini ya Pak ya? Betul. Oke, oke. Berarti ini kita tinggal masukin aja atau bisa jadi yang Bisa, saya bilang bisa. jadi F sama dengan? Enggak ya? Terserah kamu aja, setelah itu terserah kamu. Oh, Yang oke, penting, oke. karena kalau misalkan di bagian itu udah salah, nanti di bawah pasti ikut salah semua. Oke, oke. Baik Pak. Oke, mungkin dilanjut Pak ya. Terima Ya, kasih Pak koreksinya. oke. Eh, jadi E sama dengan F bagi A dikali del LO dibagi delta L. Jadi kalau misalnya tanya F, berarti kan dia F sama dengan E dikali dengan A dikali dengan delta L dibagi dengan LO. Jadi masukin aja F sama dengan 40 dikali 1 dikali delta L-nya itu sebesar 0,05 dibagi dengan 0,2. Ini kalau aku hitung Pak, total semua nilainya 10 Newton Pak. Sedangkan dikunci salah Pak. Apakah benar Pak? Hitung lagi aja, Halo? soalnya kayaknya beberapa memang ada yang salah Oh, hitung. iya, soalnya aku hitung sih jawabannya 10 Pak. Bukan 160. Gitu sih Pak, nomor satu. Delta Gimana? L-nya 5. Tunggu. Yang lain dibantu dihitung ya. 40 dikali 0,05 dibagi 0,2. Hasilmu 10 ya Nanda ya? Iya Pak, Ya 10 tuh. Bisa. benar ya Pak ya? Nah, Oke, itu sih Pak nomor satu. eh, Maaf Pak, masih ada unmute Pak. ya ya udah bener kok, udah benar. Ya. Sambil kita koreksi aja ya, seperti biasa ya. Kuncinya kadang mungkin yang bikin pembuat soal juga agak buru-buru, jadi nggak sempat mengoreksi kalau misal ada kesalahan perhitungan. Jadi kita sambil bantu koreksi. Nomor 2, silakan siapa Mas Calvin dulu atau Mas Nelson dulu? Boleh saya dulu, Pak. Silakan Mas Nelson. Baik, Pak, izin akun ya, Pak. Oke. Oh, gimana ya, coba ya. Cepet. Apakah share screen yang terlihat, Pak? Sudah Mas, sudah. Baik, Pak. Baik, yang nomor 2 ini sebuah pegas digantung dengan kondisi seperti gambar berikut. Pegas kemudian diberi beban bermasa M 700 gram sehingga bertambah panjang. Nah, dari sini kita sudah bisa membuat analisis analisis gambarnya yang sudah disediakan
Jadi yang pertama itu ada sebuah pegas yang digambar seperti ini pada mula-mulanya pada kondisi 1. Pada kondisi 1 pada kondisi 1, kemudian pada kondisi 2 beratnya ini ada beban, beratnya 700 gram. 700 gram. Kemudian yang ketiga ini bertambah lagi. Maaf, sorry. Ulang ya Pak, maaf Pak. Oke, silakan. Sebuah pegas digantung dengan posisi sebagai berikut. Pegas kemudian diberi beban bermasa M sama dengan 700 gram. Sehingga bebannya bertambah 700 cm. Nah, jadi bertambah 7 cm. Jadi ada sebuah pegas. Pegas ini diberi sebuah massa yang mana masanya ini bermasa M ya, bermasa M, kemudian diberi beban bermasa M-nya ini sama dengan 700 gram. M-nya ini 700 gram, sehingga dia bertambah gitu, jadi 7 cm. Kalau Kemudian sesuai dengan gambar, tambahnya cuma 5 cm, bukan 7. 5 cm ya Pak? Ya, karena kan kita mengacu pada gambar ya. Jadi kan nanti kan di pertanyaan B itu energi potensial pegas pada kondisi 2. Kondisi 2 itu nanti delta L-nya yang 5 cm. Nanti baru yang di kondisi 3 baru setelah dia meregang dari kondisi 5 cm, ini dia baru regang lagi tambah 7 cm. Harusnya sih kayak gitu. Kalau baca dari gambarnya. Jadi yang pertama dia saat ditambahkan benda bermasa M 700 gram bertambah 5 cm, kemudian melonggar gitu ya Pak? Iya, jadi Airnya yang lain gimana? Ada pendapat lain nggak? Karena kan kalau di pertanyaan yang di C itu tentukan itu kan benda M kemudian ditarik sehingga bertambah 7 cm. Jadi kondisi normal setelah diberi beban itu dia udah meregang 5 cm dulu. Baru dia bertambah 7 cm ketika diberikan tambahan gaya tarik sebesar N, dia baru delta L-nya ditambah lagi 7 cm. Ada yang mau berpendapat lain? Gimana Tio, Mas Calvin, dan Mas Nixon? Tadi gimana Pak pertanyaan Pak? Kalau Pak, Jadi kan kalau dibaca di soal ya, itu kan diberikan benda bermasa M 700 gram, dia bertambahnya 7 cm. Cuman kalau dilihat di gambar, kondisi 1 itu kan kondisi awal ketika pegas itu tidak diberikan beban. Dia tidak meregang sama sekali. Nah, kemudian di kondisi kedua, dia digantungin massa sebesar 700 gram, dia meregang sehingga muncul simpangan 5 cm. Ya kan? Yang digambar itu di kondisi 2 ini kan ada yang paling kiri kan kondisi pertama. Kemudian yang di tengah itu ada kondisi kedua, yang paling kanan itu kondisi ketiga. Nah, di kondisi kedua itu kan dia ada simpangannya kan 5 cm. Kemudian yang di kondisi ketiga sesuai dengan apa asumsi yang diberikan pada perintah soal yang C, energi potensial pegas pada kondisi ketiga
benda M kemudian ditarik sehingga bertambah 7 cm. Jadi kan di sini ada apa ya, kontradiksi antara pernyataan yang di statement awal dengan perintah yang ada di C. Seperti itu. Jadi kita mending mengacunya pada gambar dulu aja. Gimana? Baik, Pak. Kalau kayak gitu berarti konsekuensinya nanti yang di jawaban pasti kita akan ngebongkar lagi itu. Nggak apa-apa, kita coba aja ya. Kita coba. Nanti kita eh, kerjakan, kita sambil koreksi bareng-bareng. Silakan dilanjut, Mas Nelson. Yang pertama, tentukan nilai konstanta pegas. Jadi gaya yang bekerja pada M saat kondisi 2 adalah gaya pegas dengan arah ke atas. Ini ada gaya ke atas, ini sebesar F, dan ada gaya berat yang dihasilkan oleh massa bendanya yang arah ke bawah. Jadi ini W. Jadi kedua benda dalam kondisi seimbang. Jadi kalau misalkan kondisi seimbang berarti F dikurang W sama dengan 0. F-nya sama dengan W. Jadi F gayanya sama dengan konstanta dikali dengan delta X. Delta X ini adalah pertambahan panjang dari pertambahan panjang dari per setelah diberi beban 700 gram setelah dia meregang ya gitu. Sama dengan W-nya perkalian antara massa dan gravitasi. Jadi K sama dengan K dibuka kurung delta X karena dia bertambahnya 7 cm dalam soal 7 cm, dan ini di dalam gambar juga yang terakhirnya adalah 7 cm, jadi digunakan 7 cm delta X-nya. Jadi diubah dalam meter dulu, jadi 0,07. Tunggu. Di situ delta X-nya kita mau pakai 0,05 atau 0,07? Kalau menurut saya 0,07 Pak, karena kan yang terakhirnya dia 0,07 gitu Pak. Kenapa? Di gambarnya. Silakan yang lain kalau mau menanggapin pakai 0,05 atau 0,07. Di situ ada clue-nya adalah kedua benda dalam kondisi seimbang loh ya. Ketika dalam kondisi seimbang berarti dia didiamkan pun dia tidak akan terjadi gerak osilasinya. Jadi masih dalam bentuk potensial pegas aja. Tapi kalau yang di kondisi 3, setelah dia ditarik sehingga bertambah 7 cm, nah dia pasti kan nanti akan berosilasi untuk kembali ke posisi seimbangnya dia yang di titik awal. Seperti posisi kedua. Anggaplah posisi kedua itu setelah diberikan massa kan dia menjadi kondisi seimbang. Ayo, yang lain coba. Ada yang mau menanggapin nggak pakai 0,05 atau 0,07? Kan ditanyakannya itu kan gaya-gaya di apa deskripsinya itu yang di solusi A itu kan gaya-gaya yang bekerja pada benda M saat kondisi 2 adalah gaya pegas dengan arah ke atas dan gaya berat dengan arah ke bawah. Kemudian kedua benda dalam kondisi seimbang. Jadi ketika kondisi W seimbang dengan F pegas berarti tidak ada osilasi, tidak ada gerak. Sedangkan di kondisi ketiga memang sengaja diberikan tambahan gaya sedemikian rupa sehingga dia akan nantinya terjadi osilasi. Kecuali nanti di soal memang dari awal kita bikin semuanya 7 ya. 7 dan 7 itu nanti akan beda cerita. Ini terus 0,5-nya dipakai kemana ya? Gimana Pak kerja suaranya Pak? Bentar, kita lihat ke bawah dulu sambil kita lihat solusinya. Kayaknya di solusi juga tidak ada yang menggunakan apa namanya nilai 0,5. 0,05 nggak ada dimasukkan di sini sama sekali.
Jadi Oh iya, Pak. kemungkinan besar itu tuh gambar harusnya sama-sama 7 cm-nya. Berarti kemungkinannya seperti itu, Mas. Jadi di gambar ini setelah pegas ini diberikan massa, dia itu udah menyimpangnya 7 cm, bukan 5 cm seperti pada yang di gambar ini. Jadi 7 cm dan 7 cm. Iya, Pak. Kita sepakatin gitu ya. Iya, Pak. Yang lain gimana? Ada masukan? Mas Calvin sama Mas Tio gimana? Belum, Pak. Berarti kita sepakatin aja dulu ya. Jadi ini 7 cm dan 7 cm. Karena di bawah 0,5 nggak dipakai, 5 cm nggak dipakai sama sekali. Dia yang dipakai cuman 7 cm untuk bertambah panjang 7 cm, dan kemudian yang di bawah itu setelah terjadi ditarik di posisi ketiga dia pakainya 14 cm. Berarti di pembahasan soalnya ini gambarnya ini belum diganti dari awal dia mungkin mengambil source-nya dari mana, gambar ini belum diganti jadi 7 cm, masih 5 cm gitu. Oke ya. Oke. Itu note dari Mas Nelson udah ditambahkan. Di situ bendanya di kondisi 2 dia menyimpangnya 7 cm, di kondisi ketiga dia menyimpang lagi ditambah 7 cm lagi. Clear ya di situ ya. Baik, Pak. Oke, silakan Mas lanjut. Berarti kalau misalkan udah ada catatan seperti itu, untuk ke bawahnya nanti lebih enak alurnya. Silakan. Baik. Tadi karena kan di soal dijelaskan bahwa di soal kita tahu bahwa gaya kedua benda dalam kondisi setimbang. Jadi jika kondisi setimbang, jika kondisi sebentar, Pak. Baik, dalam soal kita tahu bahwa gambar ini dalam kondisi setimbang. Jadi ketika kondisi setimbang, maka pegas tidak akan mengalami oksilasi, di mana jadi ketika ditambahkan suatu massa, maka akan tetap gitu, tidak merenggang lagi. Jadi di sini delta X-nya adalah 7 cm, di mana diubah menjadi meter, menjadi 0,07 meter. 0,07 sama dengan masanya adalah 700 gram. 700 gram ini diubah menjadi kilogram dengan cara dibagi 1000. Jadi 0,7 dikali dengan 10. Jadi K-nya sama dengan 0,7 dikali 10 dibagi dengan 0,07. Jadi K-nya sama dengan 100. Satuannya adalah Newton per meter. Baik, lanjut ke yang ke B. Jadi energi potensial pegas pada kondisi kedua. Yang mana rumus dari energi potensial itu, maaf Pak, ini energi potensial tapi kok rumusnya energi kinetik ya Pak, sepertinya Pak. Oh, itu kan pakainya energi potensial pegas. Oh iya. Di energi potensial digunakan adalah energi potensial pegas. Mana rumusnya adalah PP sama dengan setengah dikalikan dengan K dikalikan dengan
delta x kuadrat yang mana nilai K-nya tadi sudah diketahui adalah 100 Newton, jadi tinggal dimasukkan saja setengah dikali 100 dikali dengan delta X-nya, di mana delta X-nya karena bendanya tadi dalam kondisi setimbang, jadi tidak mengalami oksilasi. Jadi 0,07 dikuadratkan. Jadi didapatkan hasilnya adalah 0,7 kuadrat dikali dengan 100 dibagi dengan 2. Kali 100 dibagi dengan 2. Hasilnya Harus dihitung lagi juga ini ya. iya Pak, dikali 100 dibagi 2. Hasilnya sama dengan energi potensialnya 0,2445 Joule. Oke, soal yang C, energi potensial pegas pada kondisi ketiga. Benda M kemudian ditarik sehingga bertambah panjangnya 7 cm. Jadi, seperti yang sudah disepakati awal, bahwa tidak ada penambahan panjang karena dianggap bahwa dalam kondisi setimbang. Jadi, energi potensialnya dalam kondisi 3 benda M ditarik bertambah panjangnya 7 cm. Baik, jadi energi potensialnya pada kondisi ketiga juga menggunakan energi potensial gas, di mana rumusnya adalah EP sama dengan setengah dari K kali delta X kuadrat, di mana EP-nya adalah setengah dikalikan dengan 100, berarti karena tidak ada penambahan dari delta X, maka ini 0. Jadi ini 0 dikuadratkan, jadi energi potensialnya sama dengan 0 Joule. Gitu atau gimana Pak? Soalnya kalau misalkan di sini itu ini 0,14, tadi yang 0,07 itu dikalikan 2 Pak. Tapi nggak tahu kenapa dikalikan 2, padahal di sini ini 5, ini 7. Jadi kan kalau itu kenapa dia jadi 0,14 karena simpangan maksimumnya dari titik 0 itu kan jadinya 14 cm. Dia udah menyimpang dari kondisi sebelum dikasih. Setelah dikasih massa dia menyimpang 7 cm. Kemudian dia ditarik 7 cm, maka delta X-nya dihitungnya dari posisi 0-nya Mas. Posisi 0 ke 7 tambah 7, makanya muncul 0,14. Tapi kalau di soal ini kan pertama kan 5 dulu Pak. Dia Ya makanya tadi 5 aku habis. bilang itu jangan pakai 5, kita jadi 7 semua, 7 cm 7 cm. Itu not yang maksud yang kamu tulis itu buat yang itu Mas. Jadi simpangan 2 kali itu tuh 7 cm sama 7 cm. Oh, baik Pak. Berarti kalau misalkan 7 cm delta X-nya berarti 0 ya Pak? Karena kan tidak ada ininya, atau tetap 0,14 Pak? Kan dia kan dari posisi yang sebelum dikasih massa ini anggaplah titik 0. Dikasih massa dia ada simpangan 7 cm. Ya. Kemudian dari kondisi sudah setimbang di 7 cm ini disimpangkan Oke. lagi 7 cm. Maka kayaknya ini menggunakan asumsi bahwa dia hitungan simpangannya dari titik 0 ini berapa.
Maka ada 7 cm ditambah 7 cm. Jadi kita peroleh 14 cm. Setelah dikonversi ke meter kan nanti jadi 0,14. Baik Pak, berarti ini salah ya. Cuman perhitungannya aja kayaknya yang perlu diganti ya. Ya Pak. Hah? Jadi delta X-nya ini adalah simpangan yang ditinjau dari waktu kondisi mula-mulanya. Jadi kondisi mula-mula ke kondisi 2 ini terdapat simpangan sebanyak 7 cm. Kemudian dari kondisi 2 ke kondisi 3 itu terdapat simpangan 7 cm. Jadi kalau misalkan ditinjau dari awal dari pegas 1 ke pegas 3 itu totalnya adalah 0,14 cm. Jadi dimasukkan aja 0,14 dikuadratkan. Jadi hasilnya adalah 11 dikuadratkan dikali dengan 100 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 0,9 jam. Kemudian yang ketiga adalah periode getaran yang terjadi jika pegas disimpangkan hingga bergetar harmonis. Jadi jika periode getaran yang terjadi jika pegas disimpangkan hingga bergetar harmonis menggunakan rumus T2V akar dari M dibagi K. Ini maaf Pak, ini rumus dari mana ya Pak? Soalnya awam Pak dengan rumus ini. Ya aja langsung nggak apa-apa Mas. Jadi anggaplah itu kita langsung dapat aja persamaan untuk dapat periode dari yang udah diketahui itu ada 2pi per akar M per K. Itu untuk menghitung periode pegas. Nggak usah kita bahas penurunan rumusnya dari mana. Nanti kayaknya makin puyeng nanti mahasiswa. Baik Pak. Jadi periode getaran yang terjadi jika pegas disimpangkan hingga bergetar harmonis dapat dicari menggunakan rumus T sama dengan 2V akar dari M dibagi dengan K. Di mana tadi sudah diketahui semua, jadi tinggal dimasukkan saja. Jadi T sama dengan 2V dibagi dengan 10. Kemudian 0,7 ini 0,7 ini dibagi dengan 100 dulu. Dibagi 100 jadi akar dari 7 kali 10 pangkat min 3. Atau bisa juga 0,7 kali 10 pangkat min 4. Didapatkan hasilnya sama dengan 0, Mas, itu kamu salah itu Mas, ngeluarinnya Mas. Kalau 7 kali 10 pangkat min 3 itu misalkan mau seperti itu, ya balik lagi sih. Langsung aja dijelasin aja sih, 100-nya itu di akar itu jadi 1/10. Per 100 ya kan jadi per 10, makanya jadi 2pi per 10. Atau enggak dari 2pi akar 0,7 dibagi 100 itu 100 bisa langsung dikeluarkan jadi 1/10. Jadi 2pi dikali 1/10
akar 0,7 itu baru 0,84 gitu aja. Oh, baik, Pak. Jadi operasinya adalah akar dari 100 kan sama dengan 10 gitu. Jadi langsung bisa aja dikeluarkan. Jadi 1/10 Masa sih? Ini satu gak Rili, per 10 salahnya entol dong. dikali dengan Ya, 2V maaf ya, akar maaf. dari Aku tidak tahu, Bang. 0,7. Serius, aku ngerti, Bang. Jadi 2V per Serius. 10 dikali dengan 0,84 sama dengan 0,168 V second. Kemudian yang E, frekuensi getaran pegas. Jadi frekuensi getaran pegas dapat dicari dengan F sama dengan 1/T. Karena kan seperti yang sudah dipelajari dahulu ya, rumusnya di SMA, didapatkan seperti ini. Frekuensi sama dengan frekuensi berbanding terbalik dengan periode. Sehingga didapatkan F-nya sama dengan 1/0,168 V. Yang mana T-nya tadi sudah diketahui 0,168 V. Jadi V-nya sama dengan 5,95 dibagi V. Satuan dari frekuensi adalah Hertz. Sudah, Pak. Ya, oke. Terus cukup. Lanjut nomor 3. Mau Mas Kelvin atau Mas... Aku Pak, Mas Yo lagi. Wah, ini iya nyari Pak. yang enak nih. Eh, Curang Oke, ya, curang. pada nomor 3 ya. Jadi ya kita lanjut aja ya Pak. Ada belum dinyalain pentas sebentar Pak. Pada 6 buah pegas identik disusun secara pada gambar di bawah. Terus pegas kemudian digantung beban bermassa F. Jika konstanta masing-masing pegas adalah 100 Newton per meter dan massa M adalah 5 kilogram, tentukan A nilai konstanta susunan pegas, B nilai pertambahan panjang susunan pegas setelah digantungi massa M. Jadi mungkin kita tulis dulu diketahui itu, kok rupanya nggak enak ya, agak melebar. Diketahui itu yang pertama pegas konstanta K sampai dengan 100 Newton per meter. Lalu yang masanya itu sama dengan 5 kilogram. Ditanyanya itu dia ada dua. Yang pertama adalah nilai konstanta pegas Kp, yang B itu pertemanan panjang, berarti delta L atau delta X sebenarnya sama aja kan Pak, kalau pertemanan panjang. Tuh. Jadi kita bisa jawab. Nah, karena di sini dia ada 3 buah pegas digantung gitu kan. Jadi kita bisa menyelesaikan kasus persamaan soal itu dengan memecahkan rangkaian masing-masing gitu. Jadi mungkin yang pertama eh, itu kan dia berbentuk begini kan. Begini nih. Nah, ini nilai K1, ini K2, ini K3. Nah, pada yang ini itu kan dia termasuk rangkaian paralel. Paralel. Sedangkan rumus rangkaian paralel itu kan KP sama dengan K1 tambah K2 ditambah K3 ditambah KN. Kan? Nah, KN itu apa? K itu adalah jumlah konstanta yang terjadi gitu ya. Kalau memang dia sampai K3 berarti K3 aja. Tapi kalau memang dia sampai K4 berarti bisa plus K4 dan sebagainya gitu.
Jadi ya tinggal kita masukin nilai KP1 sama dengan K1 tambah K2 ditambah K3 sama dengan K1. Nah, karena konstantanya itu semuanya bernilai 100, maka ya tinggal tuliskan aja K1 100 ditambah K2 100 tambah K3 itu 100. Berarti nilai KP2 itu bernilai 300 Newton per meter. Gitu. Nah, yang kedua itu gambar kedua itu sama sama gambar yang pertama. Dia berbentuk paralel juga. Berarti kan dia ini K4, ini K5. Jadi ya rumusnya sama. KP2 sama dengan K4 ditambah dengan K5. 100 ditambah 100. Berarti KP2 sama dengan 200 meter per meter. Gitu. Nah, gambar yang ketiga itu adalah dia tunggal. Artinya apa? Artinya itu kita sudah mengetahui nih, kita sudah memecahkan lah bahasa itu dari paralel menjadi seri, dari KP1 menjadi seri, dari KP2 menjadi seri, dan KP3 kan, KP6 kan dia tunggal. Berarti dia gambar yang terjadi itu setelah kita merubahkan itu semua itu menjadi seperti ini. Nah, jadi dia sama-sama seri gitu. Ini nilai KP1, ini nilai KP2, ini nilai K6 gitu. Nah, next, berarti kita tahu nih bahwa di percobaan, di langkah ketiga itu ternyata dia dari rangkaian ini semua itu sudah menjadi seri. Gitu. Jadi ya rumus seri itu kan 1/KS sama dengan 1/KP1 tambah 1/KP2 ditambah dengan 1/K6. Ya, masukin aja nilai 1/KP1 kan jadi kan 300. Nilai KP2 itu kan 200, sedangkan nilai KP6 itu dia 1/100. Gitu kan ya? Iya. Jadi 1/KS sama dengan, ini kita samakan penyebutnya. Gitu. Yang bawah penyebut, yang atas pembilang. Kita coba dibagi 600 ya. Nah, 600 bagi 300, 2. 2 kali 1, 2. Ditambah 600 bagi 200, itu 3. 300 kali 3 itu 3. Ditambah 600 bagi 100 itu 6. 6 kali 1 itu 6. Jadi, berapa tuh? 3 tambah 2, 5, berarti 11. Nah, karena ini masih dalam bentuk 1/KS, maka kita harus bentuk dalam bentuk KS. Jadi dia 600/11. Nah, Pak, kan kalau dikuncikan dia cuma sampai 600/11 kan. Ini kalau kita ubah dalam bentuk desimal, kira-kira bisa kan, Pak ya? Nilai pecahan desimal. Jadi kan kalau misalnya kita Bebas pecahkan sih kalau desimal kan masalah dia, itu. oh bebas ya, Pak ya? Hmm. Oke. Berarti kalau memang kita bentuk ke sederhana lagi kan, berarti kan dia 54,54. Ini udah aku hitung, Pak. Untuk per Oke. meter. Ya, ini kalau kita ubah dalam bentuk pecah desimal. Nah, otomatis ketika kita udah mengetahui nih nilai masing-masing susunan pegas itu bernilai 54,54 meter, berarti kita bisa nyari yang B. Aduh, kok berita. Berarti kita pakai pulpen merah coba. Nah, yang B itu eh, rumusnya itu adalah kan dia kan perubahan panjang. Jadi eh, FP gaya pegas sama dengan W gaya berat. Berarti karena dia gaya pegas itu K konstanta total dikali dengan nilai Kx atau KL perubahan panjang sama dengan W massa dikali gravitasi. Nah, kita masukin nilai konstanta totalnya kan tadi dia 54,54 dikali dengan delta X sama dengan nilai massa itu sebesar 5 dikali dengan 10. Berarti ya 54,54 dikali dengan delta X sama dengan 50. Bentar, berarti kita coba pindah ke sini ya. Berarti otomatis kan nilai delta X itu eh, 50 dibagi dengan 54,54. Ini kan Pak ya kalau nggak salah Pak, perubahannya Pak. Iya, ya benar. Oke, berarti kita coba bagi ya. Bentar. 5, 50 dibagi dengan 54,54 itu 0,1 916.
meter. Gitu ya. Jadi nomor B itu adalah pertemuan panjangnya itu 0,916 meter. Itu sih Pak nomor 3. Oke, jadi itu sebenarnya mirip sama itu ya, rangkaian kapasitor ya. Kalau misalkan untuk memudahkan Iya betul Pak. untuk mengingat ya, rangkaian kapasitor itu kan yang paralel dia tinggal dijumlah aja. Untuk yang seri dia yang baru diseper. Maksudnya rangkaian rangkaian listrik Pak, bukan kapasitor. Rangkaian Ya, listrik. rangkaian iya yang tapi yang dalam kalau yang rangkaian resistor itu kan yang hambatan itu kan yang seri yang dijumlah yang paralel dia yang di sigma seper sigma ditambah eh, seper R tambah seper R kan. Kalau yang kapasitor kan kebalikannya. Itu sama kayak gitu misalnya. Oke, lanjut Mas Nixon belum, Mas Calvin belum. Yang mau nomor Nomor 4. 4, Pak. Oke, silakan. Udah kelihatan belum, Pak? Sudah. Nomor 4, sebuah benda bermasa M 1,9 kg diikat dengan pegas yang ditanam pada sebuah dinding seperti pada gambar. Benda M kemudian ditembak dengan peluru bermasa M kecil 0,1 kg. Jika peluru tertahan di dalam balok dan balok bergerak ke kiri hingga berhenti sejauh X sama dengan 25 cm, tentukan kecepatan peluru dan balok saat mulai bergerak jika nilai konstanta pegas adalah 200 Newton per meter. Oke, jadi ini adalah merupakan ilustrasi dari soal. Jadi di sini kan ada benda sebuah balok yang ditembak oleh peluru sehingga bergerak gitu. Jadi baloknya sama peluru yang telah tertanam pada balok memiliki energi kinetik. Lalu setelahnya balok itu menekan pegas sehingga pegas memiliki energi potensial pegas. Nah, sesuai dengan hukum kekekalan energi bahwa dapat kita simpulkan bahwa energi kinetik yang ditimbulkan oleh balok akan berubah menjadi energi potensial pegas. Maka energi kinetik balok sama peluru itu sama dengan energi potensial pegas, di mana energi kinetik balok dan peluru yaitu setengah massa kali kecepatan kuadrat, di mana masanya tadi kita udah lihat bahwa masanya merupakan gabungan dari massa peluru dan massa balok. Jadi setengah massa peluru ditambah massa balok dikali kecepatan kuadrat sama dengan untuk energi potensial pegas itu setengah dikali konstanta pegas dikali dengan perubahan pegas atau delta X kuadrat. Kita masukkan bahwa setengah dikali 0,1 ditambah 1,9 dikali V kuadrat sama dengan setengah konstanta pegasnya tadi 200 dikali delta X-nya 0,25 kuadrat. Maka akan didapatkan V-nya 2,5 meter per sekon. Itu, Pak. Udah ya. Oke. Lanjut nomor 5 Mas Calvin belum? Silakan Mas Calvin. Baik, Pak. Oke, silakan Mas.
Jadi nomor 5 kita lanjut. Dua buah kawat yang tersambung secara seri yang tergantung pada satu atap. Kemudian konstanta pegas masing-masing kawat adalah 800 Newton per meter dan juga 400 Newton per meter. Pada ujung bawah sambungan kawat diikatkan sebuah benda bermassa 0,5 kilo. Berapakah frekuensi osilasi benda tersebut? Jadi sebutkan kata kuncinya, kita harus ingat ini ada seri, kemudian ada konstanta pegasnya atau K. Ini K-nya K1 kita anggap, dan ini kita buat K2 ya. Kita hitung dulu K totalnya, karena dia seri, maka seper K seri atau karena ini sudah total, langsung aja seper K total dengan seper K1 ditambah dengan seper K2. Nah, kita masukkan angkanya, K1-nya 800, kemudian K2-nya 400. Jadi seper 800 ditambah seper 400. Itu sama dengan 800, ini 1 ditambah 2. Maka 3 per 800, 3 per 800. Ingat di sini masih seper K tot. Jadi 3K total sama dengan 800. Atau K totalnya sama dengan 800 dibagi 3. 800 dibagi 3 itu 266, 200 ini hasilnya adalah 266,666 terus ya. Nah, atau kita bulatkan menjadi 267 Newton per meter. Kemudian kita ketahui rumus omeganya di sini adalah begini, rumus omega Omega apaan? kecepatan sudut. Oke. Ini jadi ambil rumusnya dari sini ya. Rumus konstanta pegas itu adalah M omega kuadrat. Atau kita buat omega kuadrat sama dengan K per M. Atau kalau omega berarti akar dari K per M. Nah, ini ya rumus yang ini K total. Nah, kemudian kita masukkan angkanya, omega 267, kemudian dibagi 0,5, M-nya 0,5, ini tadi ya 0,5 kilo, itu hasilnya adalah 23 radian per second kuadrat. Kemudian kita diminta mencari frekuensi dari omega ini, kita diminta mencari frekuensi. Frekuensi itu bisa kita buat sebenarnya pakai rumus ini. Frekuensi itu adalah sebenarnya rumusnya seperti atau seper 2V akar K per M. Tinggal masukkan, atau kalau pakai omeganya enggak ya, pakai omeganya ini ya, kita pakai ini aja, bahwa omega itu sama dengan 2VF, atau F itu adalah 2V dibagi, adalah omega dibagi sama 2V. Kita masukkan omeganya tadi 23, 2 dikali V-nya adalah 3,14 ya. 3,14. Terus sama dengan 23 dibagi 6,28. Dengan berapa itu? Dengan sini metodenya sama dengan 3,66
Itu untuk soal nomor 5. Begitu, Pak. Ya, terima kasih. Lalu nomor 6 yang mau nomor 6 siapa? Penutup nih. Bisa saya aja langsung, Pak. Oh, silakan lanjut. Terima Nah, kasih, kita Mas. coba lihat soal nomor 6 seperti gambar berikut. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah grafik hubungan antara X atau kita bisa sebut X itu adalah posisi, atau bisa kita juga nanti lihat dari hukum Hooke ya, antara X dan juga F, gaya. Tentukan energi potensial pegas saat 0,04 meter. 0,04 meter itu artinya X-nya ya, 0,04 meter. Kita buat bahwa energi potensial, kita ambil dulu dari hukum Hooke, yang ini hukum Hooke. Ini dia ya hukum Hooke ya, kita lihat dari grafik tadi hubungan antara gaya dan juga X. Maka 40 ini dapat dari yang ini ya. Yang ini 40 Newton. Kemudian K-nya 0,08. Kita mau dapatkan K-nya dulu. Jadi 40 dibagi sama 0,08. Itu adalah 500 Newton per meter. Kemudian kita mencari energi potensialnya pada saat 0,04 meter tadi. Jadi kita buat bahwa EP energi potensial adalah setengah K delta X kuadrat. Ya, delta X kuadrat. Maka tinggal kita masukkan angkanya setengah dikalikannya 500. Delta X-nya berarti yang dimaksud delta X ketika 0,04 ya, 0,04. Maka hasilnya adalah ini kuadrat. Ini 250, 0,04 kuadrat itu 4 belakang koma ya. 4 belakang koma 0,0416. Jadi 250 dikali 0,0016 itu adalah 0,4. Inilah 0,4 satuannya joule. Itu energi potensial pegas pada saat pada saat perpindahan 0,04 meter. Begitu Pak untuk